Tadi saya ngobrol sama ahlinya ahli tentang ekonomi, tentang informasi, tentang teknologi, pokoknya ahlinya ahli dan saya menanyakan kepada beliau dan beliau menjawab, jika Indonesia tidak mengantisipasi, Indonesia tidak mengeluarkan solusi-solusi yang konkret, maka 3 sampai 5 juta orang akan berdampak di PHK massal. Karena ini ada hubungannya dengan tarif 32% yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan sektor-sektor inilah yang nantinya akan sangat berpengaruh sekali. Nah, disinilah gunanya keputusan atau regulasi solusi dari pemerintah untuk menangani permasalahan-permasalahan. Nah, yang jadi masalah sampai detik ini belum ada keputusan yang signifikan untuk poin di tarif 32% dari Amerika Serikat. Bayangkan, nilai ekspor Indonesia terbesar kedua adalah ke Amerika Serikat. Bayangkan jika dikenakan dengan tarif 32%, maka tadi saya sudah ngobrol sama ahlinya ahli, dampaknya akan kemana-mana. Jadi daya saing, yang pertama daya saing. Barang yang diimpor dari Indonesia ke Amerika, maka di sana tidak akan pernah bisa bersaing. Contoh, Amerika ngimpor produk yang harganya lebih murah dari negara lain. Lalu dia ngimpor yang harganya tinggi dari Indonesia. Harga jualnya di Amerika Serikat, maka Indonesia akan tersisihkan karena tentu ya barangnya sama, harganya lebih jauh lebih mahal. Dan apa dampaknya? Perusahaan yang mengimpor tadi mengekspor ya kalau dari Indonesia, maka dia tidak akan lagi bisa mengekspor, tidak akan lagi bisa menjual ke Amerika karena tadi skala saing. Yang terjadi apa? Produksi di dalam negeri akan berkurang, bahkan tidak ada produksi. Yang akan berdampak apa? Pemutusan hubungan kerja, karyawan akan berdampak. Kalau karyawan berdampak apalagi? Ekonomi lokal tidak akan mutar, ya. Itu baru dari segi industri dan karyawan. Belum dari segi bisnis to bisnis, dari industri to industri, yang mana bahan bakunya, bahan mentahnya disuplai dari perusahaan lain. Dan perusahaan lain tadi juga memiliki karyawan. Sama halnya, terkadang satu perusahaan memiliki customer yang sangat banyak, ya, memiliki supplier yang sangat banyak, ya. Dialah yang menyuplai dan customer-nya pun banyak juga. Nah, hal demikianlah yang domino. Jadi kesannya cuma sedikit di 32% saja nih ya tarif yang dinaikkan ke Indonesia, tetapi ini adalah induk segala induk, akar segala akar, ya, ujung segala ujung. Jadi kalau ujungnya dipotong, ya tumbul, akarnya dicabut, ya mati, ya. Nah, yang terjadi banyak ya, daya beli masyarakat akan menurun, PHK massal-massalan ya, yang tadinya bisa beli ini, beli itu, ekonomi jalan, ini ekonomi akan stagnan, berhenti dan bahkan minus. Dan tadi saya sudah ngobrol sama ahlinya ahli dan saya bertanya, eee, dampak, berapa yang akan ter-PHK, jumlahnya ya, dalam artian jumlah. Ternyata yang berdampak jika tidak ada solusi dari pemerintah yang konkret, 3 juta sampai 5 juta tenaga di PHK. Bayangkan, ini adalah ekspor terbesar kedua ya, perolehan Indonesia dari segi ekspor. Jadi apa yang harus kita siapkan? Ya, apalagi orang seperti saya yang bukan siapa-siapa, hanya bisa berbicara sama ahlinya ahli. Ahlinya ahli, dia yang akan bukan, dia yang mendapat informasi akurat, informasi cepat ya, dan dia juga tahu segala lini, ya segala lini ya, dari teknologi, dari informasi, ya itu paham ya. Nah, apa dampaknya ya di Amerika sendiri? Ya, di Amerika sendiri tentunya ada nanti paling panik buying ya di dalam negeri sana, karena dia juga akan paham, bahkan sudah dimulai. Dia takut nanti harga-harga akan naik, makanya
belanja besar-besaran, itu sudah dimulai. Nah, lalu untuk usaha kecil, ya pasti akan mati yang ada di dalam negeri, ya. Usaha kecil akan mati, banyaknya PHK di mana-mana. Mungkin ini bisa lebih buruk dari 98, tetapi, saya yakin ya, pemerintah kan, terutama Pak Prabowo adalah anaknya, eee, seorang yang ahli ekonomi. Jadi orang tuanya Pak Prabowo ini ahli dalam bidang ekonomi dan mudah-mudahan ya mampu mengatasi masalah ini. Karena ini sangat serius. Jepang sudah membahasnya ya, saya sudah mendengarkan, Korea sudah ya, Kanada apalagi. Jadi Cina ya, itu sudah pada membahasnya dan itu langsung viral ya, langsung viral. Ya hanya di sini yang saya kira ya masih sedikit santai kali ya, atau saya yang belum update, saya belum mendengar dan saya belum melihat. Ya mau gimana lagi ya, kita cerita aja lah ya, karena bukan siapa-siapa dan ya hari ini jualan, hari ini dapat uang, hari ini makan. Lalu kalau besok kita jualan dan nggak ada yang beli, jangan kaget. Karena tadi ahlinya ahli sudah membocorkan 3 juta sampai 5 juta orang terancam di PHK massal. Jadi bisa dibayangkan dampaknya sebelum Donald Trump atau Presiden Amerika Serikat mengumumkan kalau tarif impor mereka dinaikkan secara signifikan, bahkan ada yang sampai 90 atau berapa persen ya. Itu kayak di Vietnam aja tinggi banget itu, Vietnam 46% ya, Indonesia 32 termasuk tinggi, China 34%. Nah ini luar biasa nanti dampaknya bisa kemana mana. Ya kita tunggu saja apa yang akan terjadi dan mudah-mudahan 3,145 juta karyawan tidak dirumahkan karena ini sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya untuk ekonomi. Tapi kita juga jangan lengah ya, karena dampaknya nanti ketika orang sudah di-PHK maka dia susah untuk mencari kerja baru ya, mencari kerja susah dan ini bukan tentang, eee, siapa hebat, negara hebat, bukan, tapi siapa yang, mampu cepat beradaptasi ya. Kalau dia bisa beradaptasi dengan cepat, saya kira juga rakyatnya akan selamat.